adalah sebuah apresiasi yang perlu diberikan oleh Boboto kepada manajemen Persib yang bisa memilih pemain-pemain yang kelas dunia karena Nah ini bisa dibilang kan di jadwal 9 sisa Super League musim ini mungkin Persib Bandung yang paling rumit lah jadwalnya karena masih tandang ke Persija, terus juga masih, kalau nggak salah tandang ke Dewa juga ya. Bayangkara juga masih dihadapkan dengan beberapa tim top. Nah saat ini juga Persib Bandung di klasemen kan sebenarnya masih unggul ya. Unggul 4 angka atas Borneo dan juga unggul 6 poin ya atas Persija Jakarta. Nah ini apakah jadwal sisa Persib Bandung ini apakah akan menyulitkan usaha Persib Bandung untuk berupaya mencetak hat-trick gelar juara Super League, Bung Minder? Jujur ya, kalau gue melihat Persib ini pada saat lawan tim yang kuat, mereka justru mainnya lebih bagus kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya, apalagi away itu mainnya gak jelek. Yang mereka kalah itu away kan sebenarnya ya lawan Malut aja tim yang kuat. Ya kan itu pun karena singkat recovery kan. Betul. Tapi kan yang mereka kalah lagi itu kan bukan lawan tim papan atas kan. Persija. Tapi kalau yang namanya lawan tim kuat, ya mereka mainnya juga bagus. Itu lawan Persebaya ya ini kalau pemikiran gue ya atau keyakinan gue deh. Kalau menurut keyakinan gue seharusnya menang ya kan. Tapi kita tahu lah ada kejadian di atas lapangan karena ada wasit ini itu. Kalau nggak seharusnya kalau menurut gue mereka menang mainnya bagus di Persebaya kan. Padahal Persebaya juga dengan Tavares kan lagi oke tuh pada saat itu. Iya. Jadi seharusnya jadwal ini nggak dipikirkan oleh para pemain karena materi sekarang yang Persib punya yang gue analisa ini sebenarnya bukan untuk Super League, Bang. Iya, untuk untuk Asia ya. Champions League. Ini untuk Asia, Mas. Bukan untuk Liga. Makanya di Liga nih tim udah terlalu bagus tapi ya tetap harus fokus. Strateginya harus pas, dari Bojan Hodak pemain harus bugar, jangan ada pemain inti yang absen. Nah, kalau ada pemain inti yang absen, lawannya tim yang kuat, main tandang, nah berat juga tentunya bagi Persib Bandung. Nah, berarti ini sekarang tergantung kepada para pemain Persib sendiri, karena jadwal yang berat itu kan di atas kertas. Tapi mereka proof ketika bermain di atas lapangan, gampang mengalahkan tim ini. Tejanya juga lagi on fire. Benar. Dan ada aja tuh cara bagi Bojan Hodak memainkan pemain yang bisa memberikan solusi dari bangku cadangan. Apalagi Tom Hei gak main bagi timnas. Lagi fresh nih dia. Banget, Betul. Apalagi ya memang pemain super sub-nya itu luar biasa ya. Sadil, kemudian bahkan kalau gue lihat data tuh super sub-nya paling banyak yang paling tajam tuh Sadil dan Andrew Jung. Andrew Jung kan ya walaupun kadang jadi starter tapi kadang jadi super sub. Tapi ketika jadi super sub dia tajam. Walaupun Sadil ensiklopedia berlari. Tuh kan gue udah bilang ini gue gak percaya gue nonton konten dia. Terus Sadil ini juga bisa menjadi solusi ketika mengalami kebuntuan. Jadi banyak banget pemain yang bisa jadi solusi dari Persib Bandung gitu. Untuk di level Super League ini ya bisa dibilang ini salah satu squad yang paling komplit lah baik secara tim utama maupun tim cadangan di tim-tim Super League. Jadi memang kalau Bojan Hodak harusnya tidak terlalu bingung kalau ada pemain yang absen. Iya betul. Ya, cuma kan memang masalahnya adalah pemain yang ada di cadangan ini menit bermainnya sedikit nih. Kadang-kadang butuh itu juga panas dulu gitu, butuh adaptasi dulu. Nah, ini kan yang harus bisa dijaga ya, di-maintain sama coach Bojan Hodak agar ada di level yang sama secara level kompetitifnya gitu. Ini saat ini Persib Bandung mungkin jadi sorotan nih karena baru saja punya wakil di Piala Dunia setelah Frans Boutros ya. Walaupun nggak main tapi paling nggak ikut terdaftar sebagai pemain timnas Irak yang main di Piala Dunia 2026. Kayak baru aja Irak ya menang 2-1 atas Bolivia di playoff antar konfederasi. Nah ini Irak kan kalau misalnya Frans Boutros masuk di final squad timnas Irak di Piala Dunia 2026. Nah, Persib Bandung mungkin bakal kecipratan hadiah nih karena FIFA sendiri sudah menyediakan sekitar 355 juta dolar atau kalau di rupiah itu sekitar 6 triliun. Dan ini akan dibagi rata ya ke klub-klub yang menyumbangkan pemainnya di Piala Dunia 2026. Nah, ini jumlahnya naik hampir 2 kali lipat. Di Piala Dunia 2022 itu jumlahnya 3,5 triliun dan itu dibagi ke 440 klub. Nah, ini kalau misalnya kita bagi nih misal 6 triliun dibagi ke 440 berarti Persib bakal dapat sekitar 77,3 miliar. Ya, ini kan mungkin nutut satu musim. Mungkin bisa benar untuk model juga untuk memperkuat squad musim depan. Nah, kalau Bung Minder lihat kayak gini, kayak gimana Bung Minder? Ya tentu ini adalah benefit yang luar biasa di Persib Bandung dan kembali lagi ini adalah
sebuah apresiasi yang perlu diberikan oleh Boboto kepada manajemen Persib yang bisa memilih pemain-pemain yang kelas dunia karena kan betul. Frans Putros timnya ke World Cup ya. Sebab kan yang banyak yang cerita ke gue nih Bang dan juga Mas Bur kan banyak yang cerita waktu Persib itu ya istilahnya cuci gudang kan mereka penasaran siapa pemain yang akan direkrut nih oleh manajemen karena yang dilepas itu kan pemain-pemain yang sudah membawa juara. Ada yang 1 musim, ada yang 2 musim, dilepas semua. Tapi kan yang direkrut, wah ini bukan pemain-pemain yang sembarangan atau kaleng-kalengan gitu ya. Terlepas ada Ramon yang sulit untuk konsisten, ada Barros yang sekarang sulit untuk mencetak gol, tapi jangan lihat juga sulit cetak gol. Barros itu adalah satu-satunya winger yang gue perhatikan, ya udah di depan, nggak sampai semenit dia udah di belakang nih. Iya benar. Udah di belakang nih. Gila itu energinya kan luar biasa itu pemain. Lawan Borneo dia lagi ada di depan, tiba-tiba gue kaget si Obieta mau cetak gol ada dia. Di dalam kotak penalti itu ada William Barros. Itu bukan tugas dia, itu tugas center back. Jadi memang manajemen dari Persib ini dan gue yakin sih keluar uangnya itu sangat besar mereka di awal musim. Tapi ya mereka juga penghasilannya yang mereka dapat atau pemasukannya dari jualan merchandise juga yang gue dengar gede juga ya. Gede. Bahkan baru kemarin tuh waktu gue undang Bung Harpa kan ke tempat gue podcast, dia baru mengatakan di platform gue bahwa dia ada ketemu Boboto yang nonton di GBK pertandingan timnas dan Boboto itu mengatakan bahwa kita nih kalau sebagai Boboto nih kita malu kalau beli merchandise yang KW. Masa iya? Jadi mereka berkontribusi untuk klubnya juga. Sebuah keharusan lah untuk beli. Bukan keharusan sih, tapi itu adalah memang niat mereka. Niat mereka, memang passionnya mereka. Dan gue meng-approve omongan Bang Harpa ya. Karena gue ketika ngobrol sama tukang cukur, lagi dicukur nih. Apa nih? Ini seru nih. Nih Bang, gue mau udah nggak ini lagi ke tribun-tribun gitu. Tapi gue tuh termasuk yang inilah lumayan royal untuk beli jersey asli. Lu beli jersey asli? Iya Bang. Yang asli yang mana? Ini yang sekarang nih Bang, ini kan harganya sampai ada 1,5. 1,5 kalau nggak salah harganya 1,5 yang player issue. Iya, player issue. Dia beli Bang, tukang cukur lo bayangin. Tukang cukur ya. Jadi memang sefanatik itu fansnya Persib. Jadi memang harus diakui Persib secara bisnis bisa jalan karena supporternya yang memang punya keinginan, passion untuk beli barang yang asli. Ya, ini kan yang memang harusnya terus dihidupkan bisa menjadi contoh ya secara industri ini yang dibutuhkan oleh klub-klub di Indonesia. Kalau gitu. Persija? Nah, Persija belum tahu nih. Persija secara gede datanya juga, gede, secara fans clubnya gede. Ada mungkin lebih banyak sekarang. Kemarin sempat waktu beberapa musim lalu itu agak sulit ya karena banyak sekali barang-barang KW yang beredar itu problem. Itu nggak bisa akhirnya waktu zamannya Pak Gede itu akhirnya dia bikin lisensi untuk store-store Jackmania. Akhirnya itu menjadi solusi juga ketika ya belinya produk asli memang merchandise-nya Persija. Jadi si store Jackmania itu dapat untung, Persijanya juga kecipratan untungnya. Itu strategi yang dilakukan manajemen Persija yang sekarang pun kayaknya saya belum ngobrol banyak juga ya soal bagaimana penanganan untuk bisa meminimalisir produk KW, tapi sejauh ini sudah mulai banyak yang teredukasi untuk membeli jersey-jersey asli. Nah, mungkin terakhir Bang Rais. Nah, ini dalam upaya mungkin Persib Bandung musim depan akan kembali tampil di kompetisi antara klub Asia ya. Kalau Persib juara Super League musim ini kan otomatis akan tampil di playoff ACL 2 musim depan kan. Nah, ini kira-kira pembenahan di posisi apa Bung Winner yang harus dilakukan Persib? Ya, kalau gue lihat sih sekarang tim ini sudah komplit terlepas dari di tengah ya. Karena ya di tengah itu kalau menurut gue tetap mereka perlu tambahan pemain ya. Karena sering pemain-pemain yang cedera itu dari Persib itu di tengah sih. Seperti Tom Hey pernah cedera, si Mark juga pernah cedera. Bukan berarti bahwa kalau Tom Hey absen, kemudian Persib gak bisa menang. Mereka ada aja itu penggantinya. Bahkan Bergwijn pernah dipasang. Jadi di posisi Tom Hey seperti itu. Karena bagi sebuah tim yang ingin kompetitif, itu lini tengah mereka tuh harus benar-benar kuat. Itu adalah magic circle. Nah, kalau menurut gua ya tengah ini Persib tapi tergantung kan siapa pemain yang nanti akan dipertahankan atau mungkin dipinjamkan kalau kontraknya itu 2 tahun. Ini semua tergantung pelatih. Dan gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi yang beredar narasi itu rame banget di sosial media. Gue belum ngecek karena kita kan sibuk pantau timnas. Yaitu tentang perpanjangan kontrak Bojan Hodak katanya. Ini bukan kata gue ya. Jadi jangan nanti gue yang di DM atau dia apa, katanya sedang ada pembicaraan antara manajemen dengan Bojan Hodak untuk memperpanjang kontrak ya. Itu penting karena pelatih yang akan
akan menentukan pemain betul. Itu. Jadi dari sana dulu dimulai. Iya, betul. Mas. Nah, ini kita nggak tahu apakah memang lagi ada pembicaraan atau memang sudah diperpanjang, kan kita nggak pernah tahu. Iya kan, mungkin Bang Rais ada infonya nih, kan dia sudah senyum-senyum nih. Enggak sih, tapi memang yang pasti yang sekarang pemain asing itu pasti tidak aman semua. Di Persib ini tidak aman semua. Itu kan sudah terjadi pada musim ini. Ketika semuanya diganti, ketika semuanya diganti gitu. Apalagi kemarin ada kekecewaan juga dari Bojan Hodak. Ada beberapa pemain yang harusnya diharapkan ketika lo direkrut nih bisa bikin kita lebih kompetitif di Asia. Tapi ada yang di bawah ekspektasi. Ya, ada lah. Kita sudah tahu lah secara statistik siapa pemain yang di bawah ekspektasi itu. Di lini depan ada. Kemarin yang akhirnya disingkirkan William Marcilio juga sudah terbukti. Kalau di lini belakang sudah solid banget ini. Sudah kuat banget Persib. Kuat banget. Tapi di tengah benar kata Bung Mindar harus ada tambahan karena banyak sekali pemain-pemain Persib tuh di lini tengah tuh yang kerap kena cedera. Ini yang harus diantisipasi. Ini kenapa ya Bang ya? Gue juga gak ngerti, padahal Persib kan kalau kita lihat defense memang lebih banyak yang bekerja keras nih back. Betul. Karena midfield itu lebih berpikir transisi. Ketika transisi itu mereka harus cepat. Benar. Tapi mungkin kerja kerasnya lebih karena dengan skemanya Bojan Hodak kan 4-3-3, 4-2-3-1 mungkin kan 4-2-1 capek juga. Iya, capek juga gitu. Jadi memang ya itu yang memang harus dibutuhkan dengan nanti gaya main ataupun filosofi yang ingin dimainkan Bojan Hodak musim depan. Ya, pokoknya yang menarik nanti lah ya aksi Persib Bandung di sisa musim ini termasuk tim-tim papan atas lainnya dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Oke, Bung Binder, Bang Rais, terima kasih banyak udah ngobrol hampir 1 jam. Sehat-sehat terus Bung Binder, Bang Rais, makin sukses karirnya. Oke, Zoners, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.